Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas izin Allah hari ini menjadi pertemuan yang bersejarah. Sudah menjadi catatan Allah di Lauhul Mahfuz bahwa siang ini kita akan bertemu di salah satu bagian dari bumi yang Allah ciptakan. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada sang Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengamal sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat satu tema, Ramadan bersama generasi terbaik. Ini adalah tema yang sengaja kita pilih agar ilmu yang kita dapat dari apa yang mereka laksanakan selama Ramadan atau apa yang mereka laksanakan sebelum Ramadan itu sendiri dan saat Ramadan dan pasca Ramadan, sehingga termotivasi untuk kita melaksanakan seperti paling tidak semangatnya, ya. Semangatnya tertular oleh semangat yang mereka alami. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ramadan bersama generasi terbaik. Mengapa generasi terbaik ini yang kita pilih dan siapa generasi terbaik? Generasi terbaik itu adalah al-asru al-uwal. Hari-hari atau waktu pertama, masa-masa pertama Islam datang. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam ini, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar beserta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi beserta mereka yang mengikut orang-orang muhajirin dan ansar dalam kebaikan ini, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka adalah Allah siapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal mereka di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Nah, di ayat ini kita tahu adalah pujian Allah kepada generasi pertama. Was-sabiqunal awwalun. Lihat kalimat al-awwalun. Dan kalau kita lihat ini adalah generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, hal ini kita dapat keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Bukhari di nomor hadis 3650. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah masaku. Jadi masa yang aku pernah bersama mereka. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Artinya dari tiga ini bahwa yang pertama adalah generasi sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, humul ladzina, ya, mereka adalah yulquna rasul atau italaqqa ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertalaki bersama Rasulullah atau mereka yang manlaqiya rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi, dan setelah itu beriman kepada Rasulullah, wa mata ala dzalik, dan mereka beriman dan meninggal di atas keimanan tersebut. Nah, mereka sahabat. Adapun tabi'in, man laqiya sahabi, siapapun mereka yang bertemu dengan sahabat. Kemudian apa? Walau lahdzatan, walaupun sebentar. Ya, begitu seterusnya, ya. Dan tabi'in adalah mereka yang membersamai tabi'in. Nah, para ummahat dan para aba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan hendaknya kita mengikut orang-orang yang senantiasa menempuh jalan taubat kepadanya. Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 kata Allah, dan ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan rasanya mungkin kita bisa sepakat di tempat ini adalah para sahabat, model manusia yang cepat sekali respon bertaubatnya, respon kembalinya kepada Allah, atau melakukan perbaikan kondisi dari yang dahulunya adalah jahiliyah menuju
kondisi yang ilmiah dan kondisi imaniyah. Dan kita tahu ikhwati fillah azanillahu yakum, semangat mereka untuk pertaubatan luar biasa. Nah, kenapa tema ini yang kita angkat? Ini latar belakang semuanya. Mereka generasi terbaik, dan kita sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, generasi inilah generasi terbaik. 3 pertama, dan yang ketiga adalah selanjutnya kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan kalau seperti ini adanya, para sahabat adalah sosok-sosok yang tepat untuk kita angkat ke permukaan hidup kita di dalam contoh-contoh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, Ramadan bersama generasi terbaik. Maka bagaimana sebenarnya mereka memaknai Ramadan ini? Ya. Disebutkan dalam riwayat dari Makhul bahwasanya beliau itu berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan. Walaupun kendati katanya penisbatan ini sebagai hadis tidak kuat, tapi kalau ini riwayat dari perkataan para ulama, iya. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan diriku untuk Ramadan. Wasallim Ramadan li, ya. Dan selamatkanlah Ramadan untukku. Artinya pertemukan aku dengan Ramadan. Dan mereka berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar sampai kepada Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Insyaallah. Sebuah waktu yang tidak sebentar, ya kan? Nah, kita sementara sudah di hadapan Ramadan hanya dalam hitungan beberapa hari. Walaupun kondisi hari ini adalah H2C, harap-harap cemas. Karena boleh jadi kita berharap bisa ketemu dengan Ramadan, dikarenakan itu adalah sarana, wasilah, asbab untuk menumpuk amal salih di dalamnya, atau cemas karena sudah beberapa orang meninggalkan kita. Baik yang kita kenal atau yang kita tidak kenal, mereka sudah mendahului kita dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Ini ya, setelah Ramadan datang, interaksi mereka dengan Al-Qur'an adalah interaksi yang luar biasa. Interaksi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa sesungguhnya seseorang apabila dia menghatamkan kurang dari 3 hari Al-Qur'annya, maka itu hukumnya terlarang di luar bulan Ramadan. Tetapi pengecualian itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Wa khasatan fi layali min layalil awakhir Ramadan. Di waktu-waktu atau malam-malam akhir dari bulan Ramadan. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa pengecualian itu terjadi secara khusus di momentum akhir Ramadan. Dan kalau kita lihat di sini ada sejumlah nama, ya nantinya yang kita akan bacakan siapa dan bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana Rasulullah SAW, sang qudwah, sang teladan, itu seperti riwayat dari Fatimah radhiyallahu anha mengatakan bahwa inna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli amin marrah. Rasulullah itu selalu didatangi Jibril setiap Ramadannya 1 kali untuk tadarus sama Rasulullah, untuk mujalasah, untuk mutala', untuk murajaah Al-Quran bersama Jibril, Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wa fi amil ladzi mata fihi, dan pada tahun yang beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, wa annahu aradahu fi ami wafatihi marratain. Jibril datang 2 kali dalam tahun di mana Rasulullah terakhir beliau berpuasa Ramadan. Jadi tidak tanggung Rasulullah belajarnya Al-Qur'an ini sama Jibril, gitu ya. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka Ibnu Abbas mengatakan, innal mudarasa bainahu wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Jibril kanat lailan. Yaitu adalah kajian Rasulullah dengan Jibril itu di waktu malam. Kajian Quran Rasulullah di waktu malam. Makanya ikhwati fillah, kalau kita lihat di sini betul sekali apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Muzammil di ayat yang ke-6, Allah mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam dan tadabbur Al-Qur'an di malam itu, membaca Al-Qur'an di malam itu adalah asyaddu wat'a, lebih tepat untuk mendapatkan kekhusyuan. Wa aqwamu qila, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, coba deh, pernah gak kita dapat iklan dari provider, tarif murah, suara jernih, bebas hambatan, ya kan?
internet kuat. Kapan itu? Malam. Betul kan? Ternyata mereka, para provider itu nyontek mungkin dari Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malammu maka bertahajudlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul ya? Dan semoga Allah akan mengangkatmu pada derajat yang mulia. Dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Mungkin ilustrasinya kayak provider tadi lah. Kalau jam segini orang berdoa banyaknya bukan main. Di tengah malam, di saat orang lain tertidur, kata Rasulullah dalam riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab Imam Ahmad musnadnya, kata Rasulullah, "Waqum bil-laili wan-nasu niyam." Kalau engkau mau masuk ke surga, dari waktu malam yang engkau miliki, bangunlah di saat orang-orang tertidur. Nah ini dia, makanya mudarasah Rasulullah sama Jibril itu waktu malam. Coba deh sekali waktu kita baca. Nggak usah kenceng-kenceng pakai mic, nggak usah apa. Baca aja renungi gitu. Waktu malam itu asyaddu wat'a. Makanya ulama dulu banyak menghabiskan waktu malam untuk produktivitas. Ngarang kita produktif mereka. Kemudian apa namanya? Memurajaah, hafalan dan seterusnya. Dan ini betul terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, beliau itu menghabiskan waktu malamnya luar biasa. Mungkin kita ini tidak pernah terfikir kayaknya kalau sekarang. Waktu malam itu dihabiskan untuk hal-hal yang produktif. Sehingga beliau kerap melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Oh, Ustaz, orang-orang hari ini juga banyak. Ya, saya akui. Subuhnya 4:30, isyanya jam 4. Ya banyak yang kayak gitu, ya kan? Tapi tidak sama dalam perbuatannya, karena Imam Ahmad melaksanakan itu di awal waktu isya. Betul kan? Kemudian bertahan untuk menulis, untuk mengarang, untuk ini dan seterusnya sampai besok waktu subuh. Dan baik, di sini ada interaksi-interaksi para ulama salafus shalih dahulu dengan Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan di sini bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda itu melaksanakan pembacaan Al-Quran itu dilaksanakan di waktu malam, sampai disebutkan nyaris Utsman itu katanya menghatamkan Al-Quran di setiap malam. Hatam loh, bukan 1 juz. Kalau malam itu ditandai dengan masuknya waktu maghrib, terbenamnya di ufuk barat, betul ya? Maka sejak itu sampai besok waktu subuh. Subhanallah. Ya. Nah ini jangan dulu diinterupsi, jangan dulu ditanya. Ya Ustaz, apa mungkin? Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah bagaimana Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, sahib Muwatta, pengarang kitab Muwatta. Imam Malik yang dikenal dengan Imam Maliki oleh kebanyakan orang hari ini, itu menutup semua kajiannya. Semua kajiannya ditutup. Kajian tentang hadis, kajian tentang apa ditutup. Dan karena beliau ingin konsentrasi dengan Al-Quran. Dan di banyak kajian alhamdulillah juga ya ikut-ikutan ditutup. Tutup sini, penutupan sana, penutup. Terus Ramadan enggak konsentrasi dengan Al-Quran. Tidak ada itu kesamaan gitu ya. Kalau Imam Malik menutup kajian-kajian ya untuk konsentrasi dengan Al-Quran. Nah, kita juga harusnya begitu. Artinya kalau kita tutup ini, kita tutup itu dan seterusnya, yuk konsentrasi dengan Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi di sini bahwa Sufyan Ats-Tsauri jika Ramadan datang menyedikitkan untuk ketemu manusia dan hanya konsentrasi full dengan Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini adalah imam di kalangan tabi'in. Setelahnya adalah Sa'id bin Zubair menghatamkan Al-Quran pada setiap malam, pada setiap 2 malam sekali. Jadi entar malam atau nanti malam itu 15 juz, besok 15 juz. Ustaz, mungkin gak sih nama-nama ini? Atau malah saya pernah dengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Mungkin gak ini? Saya katakan sangat mungkin. Suatu ketika kalau saya isi kajian di wilayah bilangan Jakarta Selatan, ada yang interupsi saya, Ustaz, saya mau tanya. Ya kenapa Pak? Apakah Ustaz sedang berbohong atau apa? Mana mungkin orang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Saya senyum waktu itu, saya katakan, Pak, jangan ukur kelebihan dan kemampuan mereka dengan kacamata kekurangan kita. Mereka punya segenap kelebihan, kita berjubel segenap kekurangan.
keunggulan mereka, saya katakan mereka itu adalah yang pertama hafiz Quran, umumnya dari kecil. Kita setua ini nggak pernah hafal Al-Quran. Diam itu, yang satu. Yang kedua saya katakan, yang kedua mereka bukan hanya hafiz Quran, mereka faham isinya, karena mereka umumnya orang Arab. Kalaupun tidak orang Arab seperti Ibn Rushd dan yang lainnya, bukan orang Arab, orang Spanyol, orang Andalusia, tapi mereka belajar sama bahasa Al-Qurannya benar-benar intensif. Sampai hari ini kita cuma tahu assalamualaikum ahlan wa sahlan kaifa haluk ana anta antum anti antuma antuna nahnu. Ya kan? Itu aja. Yang ketiga saya katakan kepada orang ini, kalau mereka punya kemampuan untuk hafal Quran, kemudian faham maknanya karena mereka bahasa Arab, bahasa mereka, dan mereka intens belajar bahasa Arab. Yang ketiga, mereka selalu punya waktu untuk Allah. Manajemen waktu mereka itu kuat sekali untuk Allah. Sementara kita 360 hari entah buat Allah berapa hari. Akhirnya orang itu diam. Saya katakan. Kenapa? Karena itu kesungguhan mereka. Dan sementara kekurangan kita tadi nggak hafal Quran, ya kan? Kemudian faham atau tidak maknanya, wallahu a'lam bishawab. Buktinya sampai hari ini kita tidak pernah tahu apa arti wal adiyati dhabha, al-haqqah mal-haqqah, ya? La uqsimu bihadzal balad. Apa arti itu semua? Oh, tunggu dulu, saat buka dulu. Iya, kalau buka dulu berarti kita belum paham, belum tahu. Kemudian manajemen waktu kita buruk dan berantakan. Kita pun kalau mau di mobil itu paling setel murattal. Yang punya hafalan ikut bersama mengulang. Yang enggak, dengerin aja. Ya kan? Mereka tidak, mungkin berkendaraan, naik unta, naik kuda, naik keledai. Mereka mengulang hafalan mereka. Subhanallah. Nah, makanya ini jangan pernah lihat kemampuan mereka dengan kacamata kekurangan kita. Itu namanya tidak adil. Saya katakan begitu. Taib ikhwati fillah azani Allah yakum. Ini semua yang pertama adalah interaksi mereka dengan Al-Quran. Maka kalau bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran, sementara kita tidak bisa maksimal interaksi kita dengan Quran, rugi. Saya katakan rugi. Kenapa? Karena unzila fihil Quran. Di Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Dan di bulan Ramadan ini juga, Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan kemuliaan Ramadan salah satunya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya kalau interaksi kita lemah dengan Al-Quran, mumpung hari ini adalah belum masuk Ramadan, diingatkan. Ya, mohon maaf, nanti banyak pencuri datang ke rumah kita, televisi dan handphone. Ini pencuri nomor wahid ini. Ya, televisi dan handphone. Untuk bapak-bapak, televisi nanti ada Liga Eropa. Satu lagi ada Piala Amerika, Copa Amerika ya Pak. Hati-hati. Kalau satu malam itu ada 3 kali pertandingan, berarti 90 menit dikali 3, 270 menit. Bisa nggak itu hatamnya 1 juz? Sangat bisa. Orang yang mampu baca sudah lancar, ya, memberikan hak dan mustahak hurufnya lancar, itu insya Allah 20 menit bisa 1 juz hatam. Nah, maka yang tadi bilang, Ustadz apa mungkin itu, atau Ustadz sedang berbohong, saya katakan, ini matematis loh Pak, saya katakan. Imam Syafi'i hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk 3 juz. Berapa waktu yang dibutuhkan Imam Syafi'i untuk menghatamkan 1 kali putaran Quran? 10 jam. Berapa waktu yang tersedia selama 1 hari 1 malam? 24 jam. Baik, kalau beliau mau menghatamkan 2 kali, maka butuh waktu 20 jam. Berapa waktu beliau tidur? Sementara kita bedanya sedikit dengan beliau. Sedikit-sedikit tidur. Beliau tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Nah, ini yang pertama. Nah, yang selanjutnya kedua, bagaimana sholat malam mereka? Bagaimana salatu tarawih mereka? Bagaimana salat qiyam mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Adalah cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana salatnya Rasulullah, tentang kualitasnya. Aisyah berkata, la tas'al an husnihinna. Jangan kau tanya tentang kualitas salat Rasulullah. Satu ketika ada sahabat Rasulullah, Jabir, ia datang ingin salat jamaah sama Rasulullah malam. Allahu Akbar, ikutan.
Rasulullah baca sampai ayat 100 surat Al-Baqarah, dia pikir Rasulullah mau ruku'. Ternyata Rasulullah nerus, afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna. Setelah itu apa? Dia menghibur diri, mungkin 200 Rasulullah ruku'. Akhirnya di ayat 200, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dia pikir mau ruku'. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dia menghibur diri, mungkin Rasul mau menghatamkan Al-Baqarah. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dia sudah, rasanya kayaknya sudah mau ruku' ini. Apa? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut surat Ali Imran. Sampai dia berkata dalam hatinya, nyaris saya berniat buruk ingin meninggalkan Rasulullah sendirian. Karena enggak kuat. Ternyata Rasulullah baru ruku di surat yang ke-7. Masya Allah. Kalau Rasulnya kuat, kenapa umatnya, binaannya, gemblengannya, mahasiswanya, kenapa enggak kuat? Teladannya sudah memberikan contoh dan keteladanan. Makanya saya buat Utsman bin Affan mungkin untuk menghatamkan dalam satu malam. Masya Allah ya. Beda, makanya jangan pernah lihat kemampuan mereka dengan kelemahan, kacamata kelemahan kita. Kita imam baca rada ke tengah saja sudah banyak berdehem. Batuk. Itu tahu, saya tahu itu sinyal itu. Bahwa imam baca lama itu. Ya makanya jangan pernah melihat kemampuan mereka dengan kacamata kelemahan. Ya. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak mendapati satu ibadah yang paling besar nilainya daripada salat pada pertengahan malam. Subhanallah. Makanya apa disebutkan di sini, Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, aku bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Saat aku bertamu selama 7 hari, aku lihat apa yang dilakukan oleh keluarga Abu Hurairah. Dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anaknya, dia bangunkan pembantunya untuk menghidupkan waktu malam. Mungkin kalau kita sudah pesan, ya, nanti aja banguninnya kalau dekat imsak. Kalau sudah mau apa? Sudah mau azan, gitu ya. Subhanallah, Shaddad bin Aus mengatakan setiap kali ingin tidur, dia itu tidak pernah tidur terpulas. Karena apa? Tidurnya terjaga. Dia katakan, ya Rabb, inna jahannama la tada'anna. Wahai Allah, sesungguhnya jahannam tidak pernah meninggalkanku tidur dalam keadaan pulas. Jadi tidurnya itu seperti apa nih? Jagung yang ditaruh di atas penggorengan. Tahu jagung taruh di situ, Pak? Apa yang terjadi? Gitu ya. Meletus-letus gitu. Seperti itulah kira-kira, ngulet sini, ngulet sana, kemudian bergerak sini, enggak pernah tenang. Kemudian dia bangkit, dia ambil air wudu, dia katakan, ya Rabb, sesungguhnya jahannam tidak pernah meninggalkanku dalam keadaan tertidur lelah. Ini ya luar biasa ini. Benar-benar umat terdahulu. Tapi kemudian Taus ini dari kalangan ulama tabi'in, melompat dari tempat tidurnya, kemudian langsung bersuci dan menghadap kiblat melaksanakan salat hingga datang waktu subuh, mengingat jahannam akan menghentikan tidurnya para ahli ibadah. Jadi mereka itu memang Masya Allah, terkhusus lagi Ramadan di antara mereka sampai ada yang mengatakan, kalau bukan karena kami disunahkan santap sahur, rasanya akan terus itu. Luar biasa ya. Di sini 1 juz saja sudah kelamaan kita. Alhamdulillah sudah beberapa masjid melaksanakan 1 malam 1 juz hingga 30 malam 30 juz. Hatam. Insyaallah ya. Dan ada satu wilayah di Jakarta Selatan itu 1 malam 3 juz. 1 malam 3 juz. Kalau mau coba boleh, nanti saya kasih alamatnya. Baik. Ini kondisi mereka dengan sholat malam. Makanya disebutkan oleh para ulama dahulu bahwasanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu tinggal di tinggal di bulan Ramadan itu, maksudnya berada pada bulan Ramadan, maka orang-orang menghidupkan waktu malam benar-benar di masjid itu ramai sekali. Ya. Dan kami tidak keluar dari masjid kecuali sudah mendekat dengan waktu subuh. Artinya semua tinggal sekedar santap sahur. Ya Allah, kalau kayak gini Ustaz, kayaknya nggak mungkin, kami masih aktivitas. Ya oke lah kalau kita masih aktivitas, tapi maksud saya nanti biar ada semangat kita yang tertular. Sehingga tidak gampang begini.
tarawih di mana malam ini? Atau Pak, di mana antum tarawihnya? Kayaknya sih di masjid yang tercepat. Di masjid yang tercepat. Kita itu sholat tarawih adalah untuk rahah, untuk beristirahat. Sehingga sholat kita itu setiap beberapa kali rakaat duduk istirahat sejenak, sholat lagi duduk istirahat sejenak. Itu disebut tarawih. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di wilayah Indonesia ini dengan sholatnya Masya Allah, ya, cepat sekali. Kita tanya, ainat tuma'nina? Tuma'ninanya kayak apa? Ya, padahal kita sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu interaksi mereka dengan sholat tarawih. Lantas bagaimana interaksi mereka dengan orang-orang yang du'afa, fuqara? Kemudian bagaimana mereka memiliki kepedulian? Disebutkan di sini bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ajwadun nas bil khair. Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Bill Gates itu nggak ada apa-apanya. Dia dermakan separuh hartanya ke salah satu foundation Bill Gates sehingga dia tergeser dari tampuk tampuk orang terkaya di dunia oleh Carlos Slim menjadi orang nomor 2 sekarang. Kita katakan dia nggak ada apa-apanya Bill Gates itu sama Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Rasulullah sampai satu keping yang ada di bawah bantalnya terperanjat selepas sholat langsung difikirkan, saya kelak akan ditanya tentang harta ini. Masya Allah, luar biasa. Makanya apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta untuk keluarganya. Tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan hutang. Ya, karena baju besinya tergadai sama orang Yahudi. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Rasulullah menjadi manusia paling baik kalau datang bulan Ramadan. Makanya nih, dalam persiapan kita kepada Ramadan itu paling tidak ada 5 persiapan. Pertama, i'dadun niyah, persiapan niat. Niat jangan salah, karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua, persiapan ruhiyah. Rohani kita disiapkan. Ngimpi kita, kalau seandainya ada agenda, di timeline kita tulis, kita akan hatamkan Al-Quran 3 kali, 4 kali, 1 kali Ramadan, tapi nggak pernah berlatih di luar Ramadan. Apa mungkin? Saya rasa berat. Kata orang Arab, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kau ingin menempuh jalan, kau ingin selamat tapi kau tidak menempuh jalan keselamatannya, ketahuilah bahwa perahu atau kapal tidak pernah berjalan di daratan. Betul ya, Pak? Nah, karenanya bagaimana? Harus dilatih, ruhiyah kita disiapkan. Ruhiyah kita siapkan. Karena orang yang ikut turnamen maraton 30 km jauhnya, maka dia harus ada persiapan lari-lari kecil, olahraga ringan, paling tidak itu. Sehingga begitu ada turnamen semacam ini, 30 km, maka dia tatkala mendaftar sudah siap fisiknya. Ini lari nggak pernah, olahraga ringan nggak pernah. Tiba-tiba dia mau daftar, lari 30 km, hadiahnya adalah rumah di Cempaka Putih Timur, 3 nomor 4. Contoh misalkan begitu, atau apalah namanya. Subhanallah, apa yang terjadi saat itu? Instalasi gawat darurat. Kenapa? Nggak pernah olahraga ringan, terus mau lari 30 km, betul kan? Sama orang yang nggak pernah baca Al-Quran, membina ruhiyahnya, mempersiapkannya sebelum Ramadan, maka dia akan berkesulitan, banyak menemui kesulitan Ramadan nanti. Persiapan kita yang ketiga, jasadnya, staminanya. Ya, karena Ramadan ini ibadah yang paling melelahkan. Haji cuma 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12 sudah boleh pulang, nafar awal, atau yang ingin memilih nafar sani tanggal 13. Tapi Ramadan 30 atau 29 hari. Betul ya? Nah, ikhwati fillah azanillahu alaikum, persiapan kita yang selanjutnya adalah persiapan fikriyah. Nah, hari ini adalah ajang kita mempersiapkan fikriyah kita itu tadi. Mempersiapkan ini, pengetahuan kita tentang Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, apa saja yang membuat pahala puasa saya ini berlipat ganda, apa saja yang membuat kualitas puasa saya itu makin mantap. Itu harus dibaca sebelum Ramadan itu datang. Dan yang kelima, persiapan secara maliyah, persiapan finansial, karena di dalamnya akan banyak agenda yang akan kita songsong. Di antaranya adalah berbagi. Nah, ini Rasulullah disebutkan, dan fa idza laqiyahu Jibril kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kalau di hari di mana Rasulullah bertemu dengan Jibril, maka saat itu Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan, bahkan kebaikannya diperumpamakan seperti angin yang berhembus. Ini luar biasa. Angin berhembus kayak apa coba?
Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini tentang kebaikan dulu orang-orang dalam derma. Maka tentang riwayat ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang paling dicintai bagi seseorang adalah semakin bertambah dermawannya pada bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan datang, makin dermawan dia. Makanya dahulu dikenal dengan 11 bulan berpuasa untuk konsentrasi 1 bulan yang mulia. Jadi bahasanya gini, setiap kita punya 360 hari untuk di dunia ini, pemanfaatannya berapa hari untuk Allah? Gitu ya. 360 hari, berapa yang untuk Allah? Makanya mereka itu 11 bulan aktivitas untuk sungguh-sungguh di bulan Ramadan, 1 bulan itu. Insyaallah ya, luar biasa. Nah, makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, disebutkan di sini bagaimana dahulu tentang makna berbagi mereka. Ibnu Umar itu sampai tidak pernah berbuka kecuali sama orang miskin. Ibnu Umar. Dan Imam Nafi mengatakan Ibnu Umar itu di luar bulan Ramadan selalu makan itu, beliau baru bisa makan kalau bersamanya anak yatim. Agak sulit kita ini ya. Kita nggak punya anak yatim gitu ya. Nah, ini paling tidak menggugah semangat kita untuk berbagi dalam bulan Ramadan. Makanya manajemen keuangannya harus penting ini. Dari sekarang kita akan bertemu dengan zakatul fitr, kita ingin berbagi iftar ya, atau kita ingin memberikan THR mungkin kepada orang-orang yang menjadi perhatian kita untuk kita berikan santunan di situ. Nah, maka kalau persiapan finansial kita tidak cukup, maka persiapan kita ini yang ada adalah yang nomor 5, untuk kita maksimalkan selama Ramadan. Tidak kemudian kotak tromol lewat, kotak infak lewat, kita cukup senyumkan saja. Loh, kok senyum? Kan senyum sedekah. Senyum sedekah kapan? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itulah yang sedekah. Bukan di depan tromol, bukan di depan kotak infak, kotak amal, bukan. Kalau di depan kotak amal itu bukan senyum, tapi eksekusi langsung. Bukan disenyumkan, dan itu salah tempat. Namanya dalil yang sahih fi ghairi mawdi'i. Dalilnya sahih tapi bukan pada tempatnya. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Ini selanjutnya tentang bagaimana mereka yang yang semangat dalam berbagi, diantaranya adalah Hammad ibn Abi Salamah. Hammad bin Abi Salamah rahimahullah, itu setiap iftar dia bagi sekitar 500 orang iftar bersamanya. Masya Allah. Dan kalau kita tahu puasa itu termasuk ke dalam kategori ibadah yang bersifat mudayyak. Apa yang disebut dengan mudayyak? Mudayyak adalah sempit waktu pelaksanaannya. Seperti halnya seorang yang puasa sehari itu mampu dikerjakan hanya sekali. Begitu juga haji, sekali pemberangkatan satu kali. Nah, yang bisa berkali seperti apa? Seperti sholat. Sholat itu muassan ya. Jadi orang kalau selepas sholat berjamaah, terus ada seorang yang ingin berjamaah, karena dia masbuk, tidak ada teman untuk berjamaah, akhirnya dia apa? Meminta orang yang sudah sholat untuk menjadi temannya dalam sholat, itu boleh. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Tapi kalau puasa nggak bisa. Puasa 1 hari ya hanya untuk 1 hari. Makanya apa disebutkan? Puasa itu bisa digandakan dengan cara-cara yang elegan. Salah satunya adalah memberi iftar kepada yang berpuasa. Baik. Kemudian disebutkan di sini setelah mereka berbagi, mereka menyedikitkan makan. Puasa itu menyedikitkan makan juga. Maaf ya, di antara kita bukan menyedikitkan makan, tetapi menggeser waktu makan. Kalau menggeser itu waktu pagi ditarik lebih awal ke sahur, waktu siang digeser ke maghrib, waktu makan malamnya digeser ba'da tarawih. Sebenarnya 3 kali juga. Betul kan? Kalau itu 3 kali namanya. Tapi yang disebut menyedikitkan, apa yang dikatakan Ibrahim bin Abi Ayyub, dahulu Muhammad bin Amr al-Ghazi, pada bulan Ramadan paling banyak makan 2 kali aja. Entah ya, saya sih nggak tahu. Ini saya sedang cerita orang-orang yang saya tahu gitu. Jadi kalau sebelum iftar, makanan sudah tersaji dengan berbagai variannya. Ini itu. Ini iftar. Ini term pertama. Ya, term pertama 1 itu. Selepas sholat maghrib makan besar. Ini term kedua ini. Nah, term ketiganya kapan?
Nanti lepas tarawih, habis panas-panas, habis capek, enak nih kayaknya yang dingin-dingin, segar-segar. Itu yang ketiga. Ya. Padahal mereka dahulu menyedikitkan makan. Nah, maka ikhwati billah azanillahu yakum, Ramadan itu bukan sebenarnya ajang untuk menggeser waktu makan, bukan. Di antara kita ada yang gitu. Sehingga kayaknya rugi kalau nggak makan 3 kali gitu ya. Afwan, ini tentang cara mereka yang menyedikitkan waktu makan. Nah, selanjutnya bagaimana mereka dengan hifdzul lisan? Dahulu disebutkan oleh Abu Hurairah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapapun orang yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, perkataan yang tidak bermakna, perbuatan yang tidak bermakna, maka falaysa lillahi hajah. Allah tidak berhajat kepadanya fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, sekalipun dia tinggalkan makan dan minumnya. Sekalipun itu. Makanya apa? Mereka sampai tahu betul bahwa puasa ini, Ramadan ini bukan hanya makan, minum dan apa-apa yang membatalkan puasa. Disebutkan oleh Rasulullah, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima," jika salah seorang dari kalian berpuasa hari itu, ini hadis riwayat Muslim, "fala yarfus." Yang pertama, jangan bertutur kata yang keji. Sebagian ulama mengatakan rafath itu adalah kalimat yang menjurus kepada tindakan porno. Yang kedua, wala yajhal. Jangan juga kita bersikap bodoh, bertindak bodoh saat puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im inni sha'im. Jika ada seseorang ya memusuhimu atau mengajakmu atau mencelamu, mengajak untuk berduel atau mencelamu, maka katakan aku berpuasa. Katakan dengan tegas, inni mru'un sha'im atau inni sha'im. Saya puasa. Kalau ada yang lagi mau cari gara-gara, maaf saya puasa. Tapi jangan dilanjutkan, maaf saya puasa, tapi kalau mau ba'da buka aja. Wah, ini sama juga bohong ya. Saya sedang puasa sekarang, kalau mau ba'da ini enggak ya. Katakan inni sha'im, saya puasa. Ya, artinya apa? Kita menahan untuk tidak berbuat yang tidak-tidak. Karena puasa kita itu kita yakini adalah bukan hanya menjaga untuk tidak makan, minum dan sebagainya, tetapi mata, tangan, telinga, kemudian kaki juga berpuasa. Bahkan hati pun juga dijaga. Tapi ikhwati fillah, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan cuma lapar dan haus, menahan dari makan dan minum, bukan. Walakinnahu minal kadhib, tapi dia juga menjaga dari kedustaan. Wal batin, dan berbuat yang batin. Wal lagu, dan perbuatan sia-sia. Wal halif, dan sumpah palsu. Makanya sekali lagi saya katakan, mereka dahulu kalau ada hal-hal yang sifatnya lagwi, walladzina mereka itu seperti yang dikatakan Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melintasi hal-hal yang tidak manfaat, mereka melintas dalam penuh kemuliaan. Artinya mereka tinggalkan kayak gitu. Makanya di sini disebutkan para ulama itu kalau sudah masuk Ramadan, sekali lagi perjumpaan dengan orang itu tidak terlampau banyak. Karena takutnya hal-halnya tidak manfaat. Ustaz, alhamdulillah sih saya nggak banyak ketemu orang ya. Tapi dengan handphone lumayan intens. Buka grup ya, buka Facebook, buka Twitter, buka Line, buka Pet, buka Telegram, apa yang nggak ada di kita, semua ada, Masya Allah. Nah, kalau itu yang ada, maka kita katakan ini pencuri kedua. Setelah televisi, pencuri keduanya adalah handphone. Padahal dahulu doa orang-orang yang soleh itu, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami itu sebagai qarin kemanapun. Tahu qarin itu apa? Yang menyertai kita. Makanya kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila lahu qarinuhu. Tidak ada satupun dari kalian, kata Rasulullah, melainkan sudah diberikan oleh Allah qarin kepadanya.
Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah? Sampai dirimu ya Rasul? Hatta ana. Saya juga ada korin, kata Rasulullah. Hanya saja korinku itu telah diberikan hidayah sehingga dia masuk Islam, maka fala ya'muruni illa bi khair. Dia tidak memerintahkanku kecuali yang baik-baik. Nah, ayo jujur sekarang, apa korin kita? Apa korin kita? Bismillah. Yang kemana aja dia ikut kita apa? Betul ya? Ke kamar mandi dibawa. Oh Ustadz enggak. Coba kalau lagi di bandara dibawa enggak? Nggak usah ditaruh enggak? Dibawa. Bahkan ada yang tertidur dengan handphone. La haula wala quwata illa billah. Betul kan? Tidur bersama handphone ada. Dan ini ikhwati fillah kontras sekali. Bagaimana dulu orang-orang berdoa dengan jadikan qarinnya Quran, sekarang handphone. Nah makanya apa? Mari, kalau handphone ini kita ketahui tidak terlampau banyak manfaatnya, Ramadan paling tidak di silent. Atau suaranya dibedakan. Kalau suara grup, udah ya begini bunyinya. Kalau suaranya mertua dan orang tua, begini ringtone-nya bunyinya. Kalau mertua sama orang tua angkat lah ya. Tapi kalau itu tadi grup yang rasanya tidak terlampau manfaat, sudah. Kita harus punya komitmen dengan waktu. Sebab dia benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lah yang menggerakkannya. Betul kan? Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, coba mulai dari sekarang. Kalau di rumah 18.21 kita tes. Itu quality time dengan keluarga. 18 21 berakhirnya. Jadi 3 jam kita latihan. Sehingga nanti Ramadan nggak kaget. Ada yang sudah edik ya sama handphone ada. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau sudah sampai seperti ini namanya, nanti banyak hal-hal lagu, hal-hal yang sia-sia. Dan Umar bin Khattab mengatakan, puasa itu bukan cuma sekedar makan dan minum saja yang kita tahan, bukan. Tapi itu semua. Nah, makanya ikhwati fillah, ini tentang bagaimana mereka dengan Ramadan, penjaga lisan. Kemudian disebutkan di sini, idza sumta, jika engkau berpuasa, fatahfaz mastata'ta. Disebutkan oleh Talq bin Qais, kalau engkau sedang puasa, tahanlah semua semampumu. Tahan semua semampumu tuh gini, apa aja lah. Ya. Di antara, kata Rasulullah, siapa yang menjaga di antara dua jenggot dan kumisnya, dan di antara dua pahanya, saya menjamin surga untuknya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah ini juga dijaga ini, karena kerap kali halang rintang kita di Ramadan banyak. Ada ghibah, namimah, fitnah, adu domba, hasad, zon, ya kan? Ini halang rintang semua ini. Kemudian bahkan bohong, marah, ini halang rintang Ramadan kita. Makanya setan itu tidak pernah membiarkan kita mulus untuk apa? Untuk bisa beribadah dengan tentram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ikhwati fillah, apa yang dilakukan oleh mereka dengan Ramadan ini, yaitu bagaimana mereka menilai waktu itu sangat mahal. Waktu itu sangat manfaat. Waktu itu sangat berarti. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa tentang waktu kata beliau, ayyuhan nas innama antal ayyam, idza zahaba minka yawm zahaba ba'duk. Wahai manusia, dirimu itu tidak ubahnya bagaikan hari-hari. Kata beliau, dirimu tidak ubahnya bagaikan hari-hari. Jika satu hari telah berlalu dalam hidupmu, maka sejatinya sudah hilang sebagian tubuhmu. Coba resapi, benar apa enggak ini? Dahulu kita mampu membaca tulisan kecil dari jarak yang jauh. Betul ya? Sekarang memakai alat bantu. Betul kan? Dahulu bisik-bisik tetangga itu terdengar kuat di telinga kita. Sekarang diomongin, sudah di depan. Subhanallah. Artinya apa? Betul firman Allah di surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan usianya, kami ambil sebagian nikmatnya. Betul ya Pak? Dulu bahu ini kekar, ya, mengangkat beban yang berat.
sekarang terbatas. Ya. Dulu lari cukup lumayan jauh, sekarang lumayan sudah terengah. Betul kan? Mata dahulu yang lentik, ya bulu mata yang bagus, matanya yang bagus lah. Kemudian kemampuan membacanya dari kejauhannya juga sangat tinggi. Sekarang sudah lamur. Pipinya pun sudah mulai mengendur. Giginya pun sudah mulai gugur. Dan yang dimakan hanya bubur. Sepantasnya mengingat liang. Ya kan? Artinya apa? Waktu yang terus berjalan, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah sebagian nikmatmu berkurang. Betul loh itu. Coba aja, ya kan? Nikmat dulu nggak sempat main di masa kecil misalkan, ya Allah, sekarang menjadi orang yang belakangan mau main, terlambat sudah. Ya. Makanya pepatah Arab mengatakan, laitas syababu ya'udu yawman fa ukhbiru bima fa'alal masyibu. Jika waktu muda bisa diputar kembali, maka aku akan kabarkan kepada anak-anak muda tentang apa yang dilakukan oleh orang tua. Bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian yang kedua, kata Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, waktu siangmu adalah tamumu. Maka jamulah ia dengan sebaik mungkin, agar tatkala ia pergi meninggalkanmu, ia memiliki kesan yang mendalam tentang dirimu. Waktu siangmu adalah tamumu. Dan jamulah ia, ya, perlakukan ia dengan baik, agar tatkala ia pergi meninggalkanmu, ia punya kesan yang mendalam tentang dirimu. Begitu juga waktu malammu, kata Hasan. Makanya Ramadan nanti ini tamu kita. Persiapannya apa? Nih 5 tadi ya. Persiapan niat, ruhiyah, jasadiyah, fikriyah, maliyah. Bukan cuma ngecat rumah, ya nggak apa-apa ngecat rumah. Ya, bukan cuma belanja di hypermart, ya, di supermarket besar. Bukan cuma itu baiklah. Tapi ada jauh yang lebih kita siapkan adalah hal-hal tersebut. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan tentang waktu, dunia itu ada 3 hari saja. Dunia, kata Hasan Al-Basri, cuma 3 hari. Kalau tadi saya sebutkan setahun 360 hari, kata beliau cuma 3 hari. Siapa yang tahu 3 hari ini apa aja? Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu? Kemarin. Hari yang pertama kemarin, yang kedua sekarang, dan esok. Hari yang kemarin, kata beliau, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Ya sudah, kita nggak punya waktu lagi, ya kan? Kita sudah tidak memilikinya. Hari esok, belum tentu kita masih hidup. Betul ya Pak? Yang kita miliki kapan? Hari. Maka pesan saya kepada diri saya dan kita semua, jangan ulang kesalahan di Ramadan lalu pada Ramadan tahun ini. Apa kesalahan tahun lalu? Aduh, nggak maksimal dengan Quran, Ustaz. Aduh, nggak maksimal dengan qiyamul lailnya. Aduh, nggak maksimal berbuat baik kepada keluarga, nggak maksimal berbuat baik kepada orang tua. Jangan ulangi. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut," sampai apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un, mereka berucap, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kenapa mau dikembalikan, Pak? Bu? Alasannya la'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Kalau Ramadan ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengannya, maksimalkan. Sumu siyamal muwaddi', berpuasalah kita seperti puasanya orang yang ingin meninggal. Karena orang yang ingin meninggal ingin lagi kembali seperti kita, kumpul hari ini, ikut kajian, bisa baca Quran, mau siyam Ramadan, mau qiyam Ramadan, mau berzakat, mau berbagi iftar. Tapi Allah katakan, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, tapi yakinlah, niscaya itulah kalimat yang diucap oleh orang-orang yang telah wafat. Nah, mumpung hayat masih dikandung badan, maka saya ulangi sekali lagi, waktu yang kita miliki cuma hari ini. Maka satu ketika, ya, saya pernah baca riwayat di mana Rasulullah SAW menerangkan Allah nanti akan mengajak bicara hamba-hambanya, baik yang masuk neraka atau yang masuk surga. Allah bertanya begini, qala kam labistum fil ardi adada sinin,
Hai penghuni surga, berapa lama engkau tinggal di dunia? Jawab penghuni surga, saya ditanya Allah, labisna yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, rasanya cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Sudah dapat broadcast tentang bagaimana perhitungan dunia dengan perhitungan akhirat? Kita cuma hidup di dunia dalam perhitungan Allah itu sekitar 1,5 jam saja. Masya Allah. Makanya wajah di akhir dari surat An-Nazi'at, Allah berfirman, asyiyatan aw duhaha. Rasanya kata orang kafir, kami hanya hidup di waktu pagi atau sampai duha aja. Ini yang pertama. Maka Allah katakan kepada penghuni surga ini, la ni'ma mattajartum bi. Sungguh perniagaan yang engkau lakukan denganku sebaik-baiknya perniagaan. Jannati wa ridwani, kata Allah, ini surgaku dan keridhaanku, masuklah engkau ke dalamnya khalidina mukhalladin, dalam keadaan kekal dan dikekalkan untuk selamanya. Baik, sekarang pertanyaan ke penghuni neraka. Kata Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama engkau tinggal di bumi? Labisna yawman aw ba'da yawm. Kata penghuni neraka, cuma sehari atau setengah hari ya Rabb. Kata Allah, labisa mattajartum bi. Sungguh buruk perniagaan yang engkau lakukan denganku, kata Allah. Buruk sekali perniagaan yang engkau lakukan denganku. Apa kata Allah? Nari wa sukhti. Ini nerakaku dan ini kemurkaanku. Masuklah engkau ke dalamnya khalidina mukhalladin. Kekal dan dikekalkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi memang kita punya hari yang kita sedang lalui saja. Kalau kelak Ramadan Allah takdirkan kita berjumpa dengannya, jangan pernah membiarkan satu detik yang berdetak kecuali bernilai amal baik. Insya Allah. Karena kita mau berazam. 11 bulan kita bergelut dengan dunia, entah kita taruh di nomor berapa Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu Ramadan ini kita akan berazam. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Selanjutnya ikhwati fillah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah pernah berkata, tidak ada hal yang paling aku sesali dalam hidupku sebagaimana penyesalanku akan satu hari yang telah berlalu tapi amalku tidak bertambah. Kata beliau, tidak ada satu penyesalan yang aku sesalkan daripada satu hari yang berlalu dalam hidupku namun amalku tidak bertambah. Rugi, kata beliau. Ya, kan tadi kata Hasan al-Basri, diri kita seperti hari-hari. Kalau satu hari berlalu berarti sebagian dari tubuh ini berkurang fungsinya. Nah, maka kata beliau, tidak ada hal yang paling aku sesali. Maka mari sama-sama memanfaatkan waktu Ramadan dengan baik. Ini slide saya yang terakhir. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Saya ulangi, seseorang menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Apa alasannya? Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Karena menyia-nyiakan waktu memutus seseorang dengan Allah, memutus seseorang dari Allah. Dia tidak berzikir, lupa kepada Allah, tidak sholat, tidak apa. Memutus itu. Sementara orang yang mati hanya diputus dari keluarga, diputus dari anak-anaknya dan karib kerabatnya. Kematian memutus seseorang dari ini semua. Tapi lalai terhadap waktu memutuskan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di antara mereka manusia ada yang tertipu dengan waktu. Gitu ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan ikhwati billah azanillahu wa yakum, waktu itu ternyata seperti pedang. Tidak piawai kita memainkannya, maka pedang itu akan mengenai diri kita sendiri. Ya. Maka sekali lagi, nanti kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan Ramadan, maksimalkan sebaik mungkin. Dan kata As-Suri bin Muflis rahimahullah, beliau mengatakan, jika kamu merasa sedih dengan berkurangnya hartamu, maka menangislah karena berkurangnya umurmu. Ya, kita kalau lihat tabungan, kok berkurang? Kok berkurang misalkan? Mungkin ada perasaan apa? Atau tatkala ada, la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan, ada yang kecurian, ada yang kena menjadi korban. Dia bersedih, melapor ke polisi dan seterusnya. Kenapa tidak bersedih akan hilangnya waktu dari hidupnya? Ini yang bisa kita kaji. Semoga Ramadan ini
benar-benar Ramadan yang bermanfaat buat kita, dan menjadikan Ramadan ini ada Ramadan yang paling baik buat kita dari setiap Ramadan yang kita lalui. Dan saya berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik, kekuatan, kesehatan, dan azam yang kuat untuk bisa melaksanakan aktivitas Ramadan ini dengan tanpa hambatan sedikit pun. Ini yang bisa kita kaji. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, ada interaktif kalau yang ingin ditanyakan untuk mempertajam apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Billahi sabilil haq ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan. Assalamualaikum, Pak Ustadz mau tanya, kalau kita dalam Ramadan baca Al-Quran, karena kan kita nggak terlalu pintar ya bacanya, itu lebih baik kita baca sampai khatam, apa kita baca terus kita lihat artinya, kita lihat tafsirnya, tapi kan pasti nggak bisa sampai khatam. Baik. Terus yang kedua Pak, kan ada tuh suka orang baca Quran rame-rame tuh Pak, juz ini itu udah bisa dibilang khatam Quran nggak? Baik, kita katakan yang pertama, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kalau yang membacanya khatam juga maknanya. Namun kalau tidak mungkin, ulama mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tidak bisa digapai 100%, tapi tidak boleh juga dicampakkan 100%. Nah, kita ini kan tahun lalu misalkan sudah khatam Al-Quran, ya, dengan pembacaannya. Kita baca khatam, ya, mungkin ada yang 2-3 kali. Maka saya katakan, Ramadan tahun ini coba kita punya azam untuk menghatamkan baca terjemahannya. Ya, walaupun kita juga baca Al-Qur'annya, tapi kita baca maknanya. Maknanya aja, baca, misalkan kita agendakan baca makna Al-Qur'an itu selepas tarawih menjelang tidur. Misalkan ada target 2 halaman gitu. 2 halaman. Kayak gitu. Jadi ada peningkatan dan varian-varian yang lain yang kita bisa hadirkan di setiap Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian apakah khatam Ustaz dengan cara bergantian? Kalau dimaksud adalah kita membacanya dari awal sendiri ya tidak khatam, karena itu kan dibaca rame-rame. Cuma kalau membacanya rame-rame begitu boleh gak Ustaz? Boleh. Karena untuk apa? Mungkin meluruskan bacaannya yang keliru, tahsin yang memperbaiki hak dan mustahak hurufnya, kemudian dikaji tafsirnya. Kita kaji nih, misalkan ba'da tarawih atau ba'da subuh ibu-ibu kumpul di rumah siapa atau di majelis mana, kemudian baca misalkan. Satu orang baca 1 halaman, satu orang 1 halaman begitu. Kemudian setelah itu diluruskan, nanti mana bacaan yang keliru kita perbaiki. Kemudian coba dikupas tafsirnya. Oh, ini asbab nuzulnya begini dan seterusnya. Sehingga kita dapat bacaannya, dapat juga maknanya, dapat juga tafsirnya. Gitu ya. Jangan cuma baca bergantian kemudian tidak ditambahkan lagi model dan varian dalam interaksi dengan Al-Qur'an. Sayang soalnya. Sebab sudah berapa banyak orang yang sudah usianya sudah banyak juga, tapi dia tidak kunjung tahu apa makna dan apalagi sampai tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Wallah. Jadi tetap ya, kita katakan kalau dihitung satu orang ya tidak khatam dia. Ya kan? Karena kan dikeroyok sama banyak jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kan Al-Quran ini ketika turun pada zaman Nabi, kemudian sahabat, kemudian itu berbeda dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Apanya yang beda? Tulisannya, mushafnya, tulisannya. Betul Ustaz ya? Pertanyaan saya, bagaimana hukum membaca Al-Quran pada saat zaman Nabi sahabat dengan Quran yang berbeda Quran yang sekarang kita baca? Itu apakah ada perbedaan pahala dari sisi pahalanya atau ya sama saja selama makna dan artinya tidak ada perubahan? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Tolong. Baik. Tentang makna ayat sebenarnya tidak ada yang berbeda dan bunyinya pun tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah metode penulisannya. Jadi gini, kalau dalam zaman Rasulullah dulu tidak dikenal ada titik,
sekarang kita masih dapati di Museum Haramain, bahwa di museum itu tidak ada titik Al-Quran. Nah, karena waktu itu sejumlah orang membacanya salah, maka Abul Aswad Ad-Du'ali meminta izin untuk memberi titik. Fa itu titiknya 1 di atas, Qaf 2. Ta itu titiknya di atas 2, Tha 3. Ba itu titiknya di bawah 1, Ya 2. Nah, itu. Tetapi itu tidak merubah esensi Al-Quran. Adapun sekarang apalagi diberi warna merah, kuning, hijau, biru, ya ungu, itu dalam rangka pendekatan tajwidnya. Jadi kalau di merah itu misalkan hukumnya idgham, kita membacanya dengan memasukkan bunyi huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Tidak mengapa itu, ya. Malah itu membantu kita orang-orang yang sekarang berkesulitan membaca dengan fasih dan benar sehingga lebih terarah. Nggak apa-apa, ya. Karena kan yang dibaca Rasulullah dulu misalkan Alif Lam Mim, itu sama, kita baca juga begitu. Hanya saja ulama dengan ijtihadnya memberi tanda dan harokat, gitu ya. Jadi tetap kita diganjar, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin al alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun, tapi aku katakan alif 1, lam 1 huruf, mim 1 huruf, jadi semuanya 3 huruf. Jadi barang siapa yang membaca 1 huruf diganjar 10 kebaikan. Gitu, Pak. Jadi sama aja, ya. Lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seperti sudah terdengar suara azan. Ya. Kita cukupkan kalau seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Paling tidak kita tidak bisa sama dengan mereka dalam berbuat. Adalah semangat untuk lebih mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.